Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dia Ayu Meangsari, NPM 18690025, dengan rekan saya Afif Khalifah, NPM 18690009. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Method of Drying White Tea and Green Tea and the Ratio of Antioxidant and Total Phenols Produced, guna untuk memenuhi tugas teknologi hasil perkebunan. Pendahuluan, teh adalah salah satu minuman paling populer di dunia. Untuk menghasilkan teh hijau, daun yang baru dipanen segera dikukus atau dipanaskan untuk menghancurkan enzim yang bertanggung jawab untuk memecah pigmen warna pada daun dan memungkinkan teh mempertahankan warna hijaunya selama pengeringan. Teh hijau mengandung banyak senyawa berharga seperti fenolat, flavonoid atau katekin, asam amino, mineral, vitamin B, C, E, basa santik atau kafein, teofilin, pigmen atau klorofil, karotenoid, dan senyawa volatil aldehida, alkohol, ester, lakton, hidrokarbon. Teh putih didapat dari yang sama, Sechinesis tanaman sebagai varietas hitam dan hijau. Mungkin memiliki TPC yang lebih rendah karena fakta bahwa oksidasi oleh polifenol oksidase dicegah dalam pengolahan teh putih. Kandungan fenolik total dalam ekstrak teh putih berkisar antara 20,93 hingga 178,70 mg sebagai GAE per gram DW. Proses pengeringan teh hijau, pengeringan alami, pengeringan di tempat teduh atau di bawah sinar matahari. Pengeringan udara konvensional adalah salah satu operasi yang paling sering digunakan untuk dehidrasi makanan. Pengeringan udara panas memberikan beberapa manfaat seperti efisiensi energi yang rendah dan waktu pengeringan yang lama selama tahap pengeringan terakhir. Metode pengeringan oven pengering sampel teh putih segar dikeringkan dalam binder merek dagang oven pengering pada suhu 35 derajat Celcius untuk mencapai berat kering yang seimbang. Perlakuan pengeringan dapat mempengaruhi karakteristik nutrisi dan kualitatif teh hijau seperti vitamin, warna, klorofil, flavonoid, kandungan total fenol, dan aktivitas antioksidan produk akhir. Teh putih bayangan adalah sampel teh putih segar dikeringkan dalam bayangan untuk mencapai berat kering yang seimbang. Liofilizator adalah berfungsi untuk menghilangkan air dari produk pembusukan cepat untuk memperpanjang masa berlaku dan untuk menyederhanakan transportasi mereka. Pengeringan beku berdasarkan sublimasi, sampel dalam ruang dibekukan dan tekanan dikurangi. Air dari sampel dibuang tanpa mengganggu struktur material. Sampel teh putih segar dikeringkan selama 34 jam pada suhu minus 80 derajat Celcius di dalam merek dagang liofilizator Labomar sampai dengan berat kering yang seimbang. Tabel total fenolik dan aktivitas antioksidan teh putih. Analisis statistik ANOVA kadar fenol total miligram GAE per gram DW. Sampel teh yang dikeringkan dengan metode pengeringan berbeda dan diperoleh dari aplikasi pupuk organik dapat dilihat pada tabel 1 dan nilai kadar fenol total yang sesuai dapat dilihat pada grafik 1. Pada tabel 2, analisis ANOVA dan nilai kandungan fenolik sampel teh menunjukkan perbedaan yang sangat nyata antara metode pengering dosis pupuk organik yang diaplikasikan dan interaksi metode pengeringan metode pengeringan tabel 1. Koefisiensi variasi yang dihitung 1,32% relatif rendah, karena level teratas yang diizinkan dalam uji coba lapangan adalah 20%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar fenolik sampel teh putih adalah sebagai berikut, yaitu 443,74 hingga 508,15 mg GAE per gram DW pada oven pengering, 419,0 hingga 479,0 mg GAE per gram DW pada shadow dan 431,35 hingga 487,71 mg GAE per gram DW pada liofilizator meja 2. Seperti terlihat pada tabel 2 dan grafik 1, total kadar fenol sampel teh putih meningkat pada setiap metode pengeringan yang digunakan, mulai dari kontrol hingga setiap dosis pupuk organik 500 kg per hektar, 1000 kg per hektar, 1500 kg per hektar, dan 2000 kg per hektar. Oven pengering dan metode
liofilizator ditempatkan pada kelompok yang sama. Berbeda dengan pengeringan bayangan, mengenai dosis pupuk. Dosis 2000 kg per hektar sangat berbeda dengan dosis pupuk lainnya, 1000 kg per hektar dan 1500 kg per hektar. Berada di kelompok yang sama, dosis 500 kg per hektar dan kontrol dikelompokkan secara terpisah dalam kelompok C dan D masing-masing. Mengenai metode pengeringan eks interaksi pupuk organik, nilai kandungan fenol yang tertinggi diperoleh dari sampel yang diaplikasikan dengan pupuk organik 2000 kg per hektar dan dikeringkan dalam liofilizator 506,29 mg GAE per gram DW. Nilai aktivitas antioksidan yang sesuai dapat dilihat pada grafik 2 pada tabel 4. Seperti terlihat pada tabel 4 dan grafik 2, aktivitas antioksidan sampel teh putih meningkat pada setiap metode pengeringan yang digunakan, mulai dari kontrol hingga setiap dosis pupuk organik 500 kg per hektar, 1000 kg per hektar, 1500 kg per hektar, dan 2000 kg per hektar. Semua metode pengeringan oven pengeringan, shadow, dan liofilizator dikelompokkan dalam kelompok A, B, dan C masing-masing. Berdasarkan hasil analisis statistik, dosis pupuk 2000 kg per hektar ditetapkan sebagai dosis paling efektif pada kelompok A. Kandungan total fenolik total teh hijau, bahwa bahan tanaman kering mengandung antioksidan yang lebih tinggi seperti polifenol dan antioksidan. Aktivitas dibandingkan dengan bahan tanaman segar. Proses pengeringan dapat memecah konstituen seluler sehingga mempercepat pelepasan senyawa fenolik dari matriks makanan. Dalam penelitian ini, kandungan total fenolik TBC tertinggi diperoleh dalam oven 60 derajat Celcius, 216,16 mg asam galat per gram DW, sedangkan yang terendah adalah pengeringan teduh 109,85 mg asam galat per gram DW. Dalam penelitian ini, kandungan total fenolik TBC tertinggi diperoleh dalam oven 60 derajat Celcius, yaitu 216,16 mg asam galat gram DW, sedangkan yang terendah adalah pengeringan teduh 109,85 mg asam galat per gram DW. Mirip dengan penelitian ini, metode pengeringan oven memiliki jumlah senyawa fenolik tertinggi di antara metode lainnya, seperti yang dilaporkan oleh Pinella et al. 2012. Rabeta dan Lai juga melaporkan bahwa sampel vakum kering memiliki TBC tertinggi, diikuti oleh sampel kering beku dan sampel segar Ocimum tenuiflorum. TBC menurun pada suhu yang lebih tinggi, 80 dan 100 derajat Celcius. Kandungan flavonoid total TBC, TFC, juga berkisar dari 14,3 mg quercetin per gram DW dalam pengeringan microwave hingga 38,18 mg quercetin per gram DW dalam oven 100 derajat Celcius. Aktivitas antioksidan teh hijau dengan memplot grafik konsentrasi ekstrak terhadap aktivitas pemulungan, konsentrasi spesifik sampel yang diperlukan untuk memberikan penghambat 50% atau IC50 dihitung. Di antara pelakuan pengeringan oven pada 60 derajat Celcius menunjukkan aktivitas Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.